Kamu sadar tidak? Kadang-kadang yang bikin hidup mentok itu bukan karena kamu tidak punya bakat, tapi karena kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu anggap remeh. Padahal diam-diam menjatuhkan kamu dari versi terbaik dari diri kamu sendiri. Kamu pernah tidak merasa seharian itu kayak tidak produktif? Padahal sebenarnya cuma ada satu atau dua hal kecil yang kamu tunda. Misalnya kamu harus balas email kerjaan, tapi kamu mikir, ah nanti saja masih ada waktu. Terus tiba-tiba sudah pegal, terus kamu mulai menyalahkan suasana lah, capek lah, nanti malam lah baru dikerjakan. Nah masalahnya itu begini, kamu pikir kamu cuma menunda hal kecil, padahal kamu lagi kasih sinyal ke diri kamu sendiri bahwa kamu tidak bisa diandalkan. Kamu mengajarkan diri kamu sendiri buat kabur dari tanggung jawab kecil. Percaya atau tidak, itu efeknya bisa menyebar ke semua aspek kehidupan kamu. Menunda bukan soal waktu, tapi soal kepercayaan pada diri sendiri. Setiap kali kamu bilang ke diri kamu nanti saja, tapi akhirnya tidak kamu kerjakan, kepercayaan kamu ke diri sendiri itu turun. Kamu merasa gagal meskipun kamu tidak bilang, tapi perasaan kayak saya memang tidak disiplin itu mulai muncul. Lama-lama itu jadi identitas. Dan yang lebih parah, menunda hal kecil ini bikin kamu makin susah gerak buat hal besar. Kenapa? Karena otak kamu itu sudah belajar kalau tanggung jawab sama dengan beban. Dan beban sama dengan harus dihindari. Contoh simpelnya begini, kamu punya target membaca buku 10 menit per hari. Kecil kan? Tapi kamu tunda karena lagi scroll TikTok. Hari pertama, tidak apa-apalah. Hari kedua, nanti malam baca deh. Hari ketiga, saya sibuk nanti saja pas akhir pekan. Tahu-tahu sudah seminggu dan bukunya tidak dibuka sama sekali. Kamu pikir ini cuma soal kebiasaan malas. Padahal kamu lagi latihan jadi pecundang secara mental. Kamu melatih diri buat kalah sama rasa mager, kalah sama distraksi, kalah sama kebiasaan cari nyaman. Lama-lama menunda hal kecil menjadi menunda hal besar, dan hidup kamu jadi penuh hal-hal setengah jadi, setengah rencana, setengah niat, setengah jalan. Dan tahu tidak, menunda itu bukan karena kamu tidak punya waktu, bukan juga karena kamu sibuk, tapi karena kamu lebih mementingkan rasa nyaman jangka pendek dibandingkan hasil jangka panjang. Kamu takut tidak sempurna, jadi kamu tunda. Kamu tidak mood, jadi kamu tunda. Kamu bingung mulai dari mana, jadi kamu tunda. Padahal, mulai itu tidak harus tunggu siap. Mulai itu cuma butuh kamu berani malu, berani jelek dulu. Saya kasih triknya ya. Tiap kali kamu ingin menunda sesuatu, tanya ini ke diri kamu. Kalau saya mengerjakan sekarang 2 menit saja, apakah hidup saya akan lebih baik? Jawabannya hampir selalu. Tapi kamu sering mengalah karena kamu lebih pilih kerjakan hal yang bikin kamu nyaman. Di saat-saat kayak scroll, rebahan, atau overthinking tidak jelas. Padahal rasa puas itu karena menyelesaikan hal kecil itu jauh lebih worth it. Kamu jadi punya bukti kecil bahwa kamu bisa diandalkan. Kamu jadi lebih pede menghadapi hal besar. Jadi kalau kamu masih suka menunda-nunda hal kecil, kamu lagi menyiapkan alasan buat gagal. Jangan tunggu kamu gagal total baru sadar. Kamu pernah tidak bilang ke diri sendiri, nanti saya kerjakan kalau mood saya sudah bagus. Padahal itu tanda kamu tidak memimpin hidup kamu sendiri. Kamu bayangkan ada orang yang harus nyetir mobil, tapi dia bilang, saya baru nyetir kalau arah anginnya pas. Kalau awannya bagus, kalau perasaanku cocok, bagaimana mobilnya bisa jalan? Nah itu yang kamu lakukan ke hidup kamu. Kamu cuma gerak kalau hati kamu ingin. Kamu cuma produktif kalau mood kamu mendukung. Banyak orang yang tidak sadar, mereka itu hidup bukan berdasarkan prinsip, tapi berdasarkan suasana hati. Dan sayangnya, mood bagus itu tidak datang kalau kamu tidak mulai duluan. Kamu menunggu inspirasi untuk menulis, padahal inspirasi itu sering muncul di tengah proses menulis. Kamu minta hasil dari sesuatu yang belum kamu mulai. Hidup ini tidak tunggu kamu siap, tidak tunggu kamu mood dulu. Kadang justru kamu harus bangun dari kasur, sikat gigi, melakukan hal yang kamu benci dulu, biar pikiran kamu sadar, biar pikiran kamu itu serius menjalankan hidup ini. Kamu tahu kenapa banyak orang menyesal 5 tahun kemudian? Karena dulu mereka bilang, tunggu mood dulu.
Tapi yang mereka tidak sadari adalah waktu yang tidak peduli suasana hatimu. Jadi mulai sekarang stop pakai kalimat tunggu mood, ganti sama mulai aja dulu, nanti mood menyusul. Banyak orang bilang, saya ingin berkembang, tapi giliran dikasih tantangan sedikit langsung mundur. Coba hal baru, takut gagal. Padahal masalahnya bukan karena tidak bisa, tapi karena kamu tidak mau merasa tidak nyaman. Kamu tahu apa yang bikin banyak orang stuck di situ-situ saja? Bukan karena tidak ada peluang, tapi karena mereka setiap kali peluang itu datang, mereka langsung mencari pintu keluar yang nyaman. Tidak nyaman sama dengan ancaman. Padahal justru rasa tidak nyaman itu sinyal kamu lagi tumbuh. Tidak nyaman sama dengan kamu lagi menyentuh batas kamu. Dan batas itu cuma bisa dilewati kalau kamu berani menembus rasa tidak enak, tidak yakin, tidak aman. Itu lingkungan hidup sekarang ini mengajarkan kita buat cepat-cepat balik ke zona nyaman. Kamu stres dikit, langsung buka HP. Kamu bingung, scroll TikTok. Otakmu terbiasa kabur dari rasa yang tidak enak. Dan kabar buruknya, semakin sering kamu kabur, semakin kecil ruang kamu buat berkembang. Akhirnya apa? Kamu muter-muter di tempat yang sama, zona nyaman, tempatnya tidak pernah gagal, tapi juga tidak pernah naik level. Dan lama-lama zona nyaman itu berubah menjadi zona mati gaya. Kamu merasa kosong, kamu bosan, kamu merasa hidup kamu datar, tapi kamu tidak mengerti kenapa. Padahal penjelasannya sederhana, kamu sudah terlalu lama kabur dari rasa tidak nyaman. Kamu tahu tidak, kenapa banyak orang kehilangan arah? Karena mereka cuma kejar rasa enak, mereka tidak kejar makna. Rasa nyaman itu bikin kamu tenang, tapi tidak bikin kamu tumbuh. Jadi kalau sekarang kamu merasa lagi gelisah, bingung, takut, minder, bisa jadi itu justru pertanda bagus. Kamu lagi diajak naik level. Tinggal kamu mau lewati itu atau balik lagi ke tempat aman yang kelihatannya nyaman. Versi terbaik dari diri kita sendiri itu tidak datang tiba-tiba. Dia dibangun sedikit demi sedikit dari kebiasaan kecil. Dan sebaliknya, versi terburuk kamu juga lahir dari kebiasaan kecil yang kamu biarkan tanpa kamu sadari. Kalau video ini bermanfaat, bantu channel ini berkembang dengan subscribe, like, dan komen.